Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Assalamualaikum Mas Zidan dan Mas Keiza. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mbak Dania, di sini kita kedatangan tamu alumni ya. Alumni dari SMA Al-Falah Ketintang Surabaya. Sebentar, Ustazah ingat dulu tahun 2020 ya. Betul. Iya, kenal nggak Mbak Dania sama kakak-kakak di depan kita nih? Kebetulan enggak saya. Oh iya. Ya di sini ada Mas Zidan Anandri dan Mas Keiza Wirapatya. Coba perkenalkan dulu nih Mas Zidan dan Mas Keiza. Mungkin nanti Mbak Dania juga bisa mengenal nih gimana sih profil kakak alumni SMA Al-Falah tahun 2020. Boleh dari Mas Zidan dulu? Memperkenalkan diri, nama saya Santaruna Proud Muhammad Zidan Andri dari AAL Angkatan 72. AAL Angkatan 72. Wah, bahasanya sudah beda ya Mbak Dania ya. Bahasanya sudah bahasa dari Taruna ya. Siap. Nah berikutnya Mas Keiza Wirapatya, silakan. Izin memperkenalkan diri, Keiza Wirapatya Yudianto, lulusan Taruna nomor akademi 2023-481. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Mas Keiza dan Mas Zidan yang hari ini sudah bersilaturahim ya ke SMA Al-Falah Ketintang Surabaya, sekolah yang pernah menjadikan perantara Mas Zidan dan Mas Keiza sampai dengan hari ini. Nah, mungkin Mbak Dania nih pengen tanya mumpung ada Mas Zidan dan Mas Keiza, apa nih yang pengen Mbak Dania ketahui tentang kakak-kakak berdua nih? Boleh dong Kak spill perjuangan kakak gimana bisa masuk ke Taruna? Iya boleh, dari mana? Dari awal saya mendaftar setelah lulus SMA Al-Falah, saya 2020 bisa lulus langsung tidak daftar dulu. Saya gaping dulu, mempersiapkan fisik saya dan meningkatkan akademik saya untuk mempersiapkan 2021. Untuk 2021 saya mendaftar akademi militer, tapi saya gugur di tingkat daerah di Malang. Oh, ada tahapan ya? Ada Mas tahapan-tahapannya. Setelah itu saya mendaftar lagi 2022, tetapi saya gugur di tingkat pusat. Oh, ada berapa tahap Mas Keiza? Di Angkatan Darat ada 3 tahapan. 3 tahap. Di sini di Kodam dulu tingkat subpanda, terus di tingkat 2-nya ini tingkat pandanya di Malang, tingkat 3-nya di Bandung. Dan 2023 saya alhamdulillah lanjut lolos ya. pendidikannya. Alhamdulillah. Berarti terhitung 1 tahun lebih ya. 1 tahun. Dari 2023 sampai sekarang 2024 di bulan Oktober. Alhamdulillah, selamat ya, sudah tercapai ya. Proses yang dilalui ternyata tidak mudah Mbak Dania, 3 tahun. Kalau di SMA sudah lulus itu ya. Sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan 1, 2, 3 tahun itu perjuangan yang effortnya apa Mas Keiza selama menunggu sampai saya harus lulus nih, saya harus masuk Taruna nih, saya harus sesuai dengan cita-cita saya. Perjuangannya apa itu? Selain dari hal latihan apa tadi? Fisik juga Fisik. ya, fisik, akademis, spiritualnya gimana? Amalan yang dilakuin kakak apa ya? Nah, apa tips amalan yang dilakukan? Dari yang saya masuk dari Al-Falah ini, selama saya mendaftar menjadi seorang Taruna, seperti sholat tahajud, Masya Allah. terus Luar biasa. berbagi sedekah seperti makanan, seperti uang gitu. Iya, berbagi Setelah kepada itu, duafa ya. Seperti memperbanyak ibadah sama lebih mendekatkan dengan orang tua. Iya pastinya Selama- mencari ridhonya orang tua ya. Kalau masuk Taruna ini salah satunya juga support dari orang tua ya Mas Orang tua Keiza itu ya. harus Support ya. Kalau orang tua ridho, insya Allah Bismillah jalan. Luar biasa ya Mbak Dania ya.
Selanjutnya Mas Zidan, coba Kak Zidan. Untuk pengalaman kami ketika kami lulus dari SMA Al-Falah pada tahun 2020, kami langsung mendaftar. Mendaftar untuk yang pertama kali kami mendaftar AAL ini, kami gagal di Pantukirda. Apa itu? Pantukirda itu penentuan akhir daerah. Jadi kami sudah melalui tahap-tahapan tes kesehatan, tes psikologi, tes wawancara dan jasmani. Terus tapi kami gagal di rankingan. Lanjut kami tahun 2021 kami daftar lagi di AAL. Kami gagal di psikologi 2. Terus lanjut tahun 2022 kami mendaftar 2 matra, yaitu Akademi Kepolisian dan Akademi Angkatan Laut. Berhubung tesnya tabrakan, kami mengutamakan tes Akpol karena sudah lebih jauh untuk tesnya, karena Akpol ini tesnya lebih duluan. Tetapi 2022 ini gagal. Terus akhirnya kami di umur terakhir kami bisa untuk masuk menjadi Akabri ini, kami akhirnya daftar di Akademi Angkatan Laut dan akhirnya keterima di umur terakhir ini. Oh, jadi batasannya hanya 3 tahun ya? Kalau 3 tahun sampai 3 tahun tes tidak lolos? Selama umurnya tidak melebihi umur 22 tahun itu bisa. Masih bisa, walaupun lebih dari 3 kali gagal ya. Nih Ustazah penasaran ya, apa yang memotivasi Mas Zidan dan Mas Keiza nih? Kenapa memilih menjadi Angkatan Laut, Angkatan Darat ya? Apa sih yang mendasari gitu? Untuk dari kalau kami sendiri, kami kenapa memilih Angkatan Laut? Mungkin karena kami dulu sering di lingkungan Angkatan Laut, terus kami termotivasi, terus ingin mewujudkan cita-cita kami. Terus kenapa kami ingin menjadi Akabri ini? Pertama, ingin mengabdi kepada negara bangsa. Luar biasa Mbak Dania. Terus setelah itu kami ini menjadi pendidikan akademi ini sama dengan kuliah. Bahkan dibiayai oleh negara ini secara gratis. Oh, jadi pendidikannya ini gratis? Mas Keiza juga? Pendidikannya gratis. Semua akademi TNI di bawah naungan Kemhan ini gratis. Makanya ya tahapan tesnya sangat ketat sekali ya. Terus ya itu tadi karena gratis. Terus kami juga lulus menjadi nanti langsung perwira, langsung letnan 2. Jadi langsung dicetak menjadi pemimpin-pemimpin dari matra kami masing-masing. Masya Allah, luar biasa. Yang pasti Mbak Dania, Ustazah berharapnya menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang religius ya. Iya, begitu. Pengalaman yang Mas Zidan dan Mas Keiza ambil dari SMA Al-Falah apa? Kan ini sekarang sudah lulus ya. Kebetulan ini ada Mbak Dania yang masih duduk di kelas 11. Nah, pengalamannya apa sih yang paling berkesan buat Mas Zidan dan Mas Keiza selama belajar di SMA Al-Falah? Ini flashback ya, jadi kilas balik mengingat 5 tahun yang lalu ketika saya masih di SMA Al-Falah. Nah, boleh dong cerita? Kalau untuk saya sendiri, dulu saya di SMA Al-Falah Ketintang ini saya menjadi anggota OSIS. Oh, anggota OSIS, sama ya Mbak Dania ya? Terutama saya juga sempat dipilih menjadi ketua dari SKI Si Kerohanian Islam. Wow, cocok. Ini Mbak Dania juga Si Kerohanian Islam. Kenapa bisa klik ya? Setelah itu juga di sini kan selama menjadi OSIS ini pengalaman berorganisasi ini sangat dipakai sekali untuk di bermanfaat ya. Alhamdulillah. Kami bisa bagaimana cara memanajemen, mengatur kegiatan, itu juga berpengaruh di akademi nanti. Selama menjadi ketua SKI di Al-Falah ini kami juga pernah bikin lomba ICOM. Pertama kali lomba ICOM itu ada di angkatan kami. Jadi itu ilmu-ilmu di Al-Falah ini juga sangat bermanfaat. Apalagi hafalan setiap mau ulangan ini ada hafalan juz. Jadi ada juga di sana. Jadi melatih daya ingat kami juga. Alhamdulillah. Jadi nggak mubazir apa yang sudah dipelajari ya. Sama kurang lebih Mas Keiza ya. Kurang lebih sama. Jadi kalau di SMA Al-Falah dulu atau sekarang ya Mbak Dania ya. Guru-guru itu masih cerewet, ayo waktunya sholat, obrak-obrak sholat, kemudian waktunya tahfidz Quran, yang terlambat
atribut harus lengkap. Sepertinya atribut lengkap itu tidak hanya di SMA Alfa lah dibutuhkan pasti ya, di sekolah-sekolah. Nah, apalagi kalau di Taruna seperti ini pasti disiplin pakaian, tidak boleh ada yang tertinggal atributnya kan. Nah, seperti itu. Apalagi nih Mbak Dania yang ingin diketahui dari kakak berdua, mumpung kita gali ilmunya. Mungkin ini ya, pesan-kesan yang berharga anak zaman sekarang nih ya, Gen Z. Kalian juga termasuk Gen Z ya, tapi yang sekarang ini sudah jauh lebih dunianya sudah full versi gadget ya, full yang zaman sekarang ya. Apa yang Mas Zidan, Mas Keiza ini bisa berikan motivasi untuk adik-adik kelas nanti? Pastinya adik-adik kelas ya, adik-adik di SMA Al-Falah ini pasti membaca, melihat, menganalisa kakak kelas yang sudah lulus dari SMA Al-Falah ini, memberikan apa sih kesannya untuk kami. Nah, boleh ngasih kesannya untuk yang terutama untuk yang mau lulus seperti kelas 12 pasti bingung mau daftar kuliah apa mau daftar seperti saya Taruna, pasti bingung mau kemana. Untuk zaman sekarang pasti bingung mau ke arah mana, itu pasti bingung. Kalau seperti saya waktu SMA saya ingin tuh, soalnya dari orang tua saya berbasicnya dari tentara. Jadinya saya bingung mau kuliah mana tuh, masih bingung. Jadi ya kata ibu saya, mending coba aja Taruna gitu. Meskipun nanti misalnya nggak lulus, kamu bisa tetap kuliah dulu gitu, apa terserah mau yang apa aja gitu. Akhirnya saya daftar Taruna. Jadi manfaat saya selama daftar Taruna dan sekarang jadi Taruna, saya tahu rasa capeknya usaha saya menjadi seorang Taruna. Dan orang tua saya tahu kalau saya perjuangannya seperti apa. Jadi untuk anak-anak sekarang, kejarlah mimpi-mimpimu sesuai bidangmu masing-masing. Tapi jangan lupa dengan Tuhan yang selalu menyertai. Nah, ya betul itu ya, tauhidnya harus tetap dijaga ya. Jadi kapanpun, dimanapun, kita harus selalu menyertakan Allah dalam hidup kita, dalam segala hal. Karena kita nggak mungkin berjalan sendiri, dan berdirinya Mas Zidan dan Mas Keiza di sini tidak lepas dari campur tangannya Allah ya. Allah sudah memberangkatkan, sudah memampukan, dan akhirnya alhamdulillah sampai pada tahap ini, gitu ya. Bagus sekali Mbak Dania. Boleh Mas Zidan. Kalau untuk kesan dan pesan kami untuk generasi selanjutnya yang akan meneruskan itu mau kuliah ataupun mau masuk Taruna seperti kami, jalan hidup itu ada di tangan kita. Orang tua itu cuma mengarahkan. Selebihnya kalau kita ingin memilih apa yang kita pilih itu jangan lupa untuk minta ridho orang tua, untuk lebih mengarahkan yang lebih baik. Untuk terus menjaga moral, sikap untuk kedepannya, karena di zaman sekarang ini menurut kami ini moral nih mulai sudah berkurang, terutama di anak-anak muda. Betul gitu ya, sikap sopan santun kurang, sikap kurang, perilaku ada yang kurang. Karena untuk mencapai kesuksesan itu, pintar itu gak hanya pintar tapi sikap dan perilaku juga. Terus harus bisa menata dari awal, harus mau masuk mana itu harus disiapkan. Harus memplanning lebih dulu, baru menentukan tujuannya kemana. Karena kalau nggak planning pasti akan berantakan, pasti bingung kemana. Untuk yang mau masuk kuliah ya harus disiapkan akademiknya, pembelajarannya. Kalau mau masuk Taruna seperti kami, disiapkan pembinaan fisiknya, otaknya, psikologinya, itu siap. Alhamdulillah. Kalau Mbak Dania nih
sekarang kan ada di sini target pelajaran tahfidz ya, pelajaran tahfidz Al-Quran, kemudian seperti kegiatan-kegiatan kerohanian, religius. Nah, itu masih dibawa nggak sampai sekarang nih, Mas Zidan dan Mas Keiza? Ketika sudah di Taruna saat ini, kegiatan-kegiatan yang pernah dulu dijadikan rutinitas di SMA Al-Falah, apakah sekarang masih tetap terjaga? Alhamdulillah untuk kami masih. Alhamdulillah. Terutama di Akademi Angkatan Laut ini setiap hari Selasa dan Kamis itu setiap malam habis maghrib di AL ini ada kegiatan tadarus dan yasinan. Oh, tadarus dan yasin, ya. Dan ketika hari Minggu itu ada ibadah di masjid. Dapat ibadah pagi itu seperti sholat duha, terus mengaji bersama. Kadang kalau ada waktu luang ketika setelah sholat itu kita biasanya mengaji mandiri, diberikan waktu untuk beribadah. Tadi saya dengar Mas Zidan masih belajar bahasa Arab ya? Ya. Masih belajar itu? Ya, masih. Wah, padahal sudah di Taruna ya masih belajar bahasa Arab. Masih ingat nggak nih pelajaran-pelajaran yang dulu pernah Ustazah sampaikan di bahasa Arabnya? Untuk bahasa Arab ini ya masih ingat tapi sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit ya. Ya, yang penting masih tetap berkesinambungan ya, masih terus continue-nya masih ada, jadi masih tetap jadi tahfidz, kemudian kegiatan-kegiatan kajian, kegiatan yasinan ya, kemudian kegiatan sholat duha masih tetap dilaksanakan, jadi masih ada istiqomah ya, alhamdulillah. Kalau Mas Keiza gimana? Kalau di Akmil setiap malam Jumat ada tadarus dan baca Al-Quran. Terus yang tingkat senior saya sekarang diwajibkan untuk tahajud. Iya, Mbak Dania boleh mungkin. Saya dengar nih ya, saya dengar pernah gagal sampai 4 kali ya, Mas Zidan sama Mas Keiza ya? Saya 3 kali. Oh, Mas Keiza 3 kali, Mas Zidan 4 kali, tapi tidak patah semangat ya. Gagal 1 kali bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi, luar biasa Mbak Dania ya. Sampai 3 tahun itu tadi, sampai 4 kali ya Mas Zidan ya, 4 kali. Dan itu tidak menyurutkan minat ya, tidak. Jadi ketika gagal, udah aku tak berpaling aja cari yang lain gitu, enggak ya? Tidak sama sekali. Pokoknya saya harus semangatnya luar biasa, itu semangat yang tinggi. Jadi kalau saya melihat sudah tertanam ya, sudah terpatri di dalam hati dan semangatnya saya mau di Taruna. Jadi kalau Ustazah boleh mengutip nih ya Mbak Dania ya, Allah itu melihat ikhtiar manusia ya kan. Kalau ikhtiarmu bersungguh-sungguh, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah itu maha mengijabah doa. Semangat Mbak Dania ya. Jadi ini buat penyemangat. Mbak Dania ini termasuk OSIS SKI juga yang semangat. Nah, tapi setiap manusia itu pasti kan butuh support ya, butuh dukungan, butuh siapa yang paling memotivasi, paling mensupport Mas Keiza dan Mas Zidan dalam hal ini? Pasti orang tua ya, orang tua ya. Tadi yang mensupport harus bangkit, harus mencoba lagi. Gagal belum tentu gagal sekali dicoba lagi ya gitu ya. Baik, luar biasa. Mbak Dania mungkin ada yang mau ditanyakan? Motivasi hari ini ya saya, walaupun kegagalan itu bukan berarti semua itu udah selesai, tapi di balik kegagalan itu pasti ada kesuksesan, ada hikmah di baliknya. Oke, luar biasa. Ada hikmah yang terpendam ya gitu. Kalau mendasari cita-cita Mas Zidan ini apa? Cita-citanya. Jadi setelah ini nanti saya mau seperti ini. Itu apa? Untuk kami yang mendasari cita-cita untuk jadi TNI Angkatan Laut untuk selanjutnya. Siap, mungkin yang
seperti saya bilang itu jadi pemimpin yang amanah. Amanah. Karena kami sempat waktu itu dengar dari namanya pengarahan dari dulu Laksamana udah purnawirawan, dia itu menerapkan empat sifat nabi. Sifat sidik, amanah, fatonah, tablik. Oh, jadi kami termotivasi. Jadi pemimpin yang bukan hanya bisa memimpin tapi mempunyai sifat nabi yang empat itu ya. Sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Luar biasa Mbak Dania ya. Ini sungguh menjadi motivasi bagi adik-adik kelas. Jangan pernah patah semangat, karena anak sekarang seringkali ketika sudah gagal, sudah aku nggak cocok di sini, atau mungkin maunya instan. Nah itu instan itu yang nggak benar. Maunya aku jadi dokter tapi nggak mau belajar. Gimana Mbak Dania? Aku maunya jadi taruna, aku mau jadi angkatan. Melihat ketika sudah taruna atau angkatan yang sudah bertugas ya, maaf kalau mungkin Ustazah salah menyebut ya, Ustazah kurang paham dalam hal ini, tapi tidak mau berlatih. Sedangkan proses yang Ustazah lihat harus fisik dulu ya, akademis digembleng. Ini asrama ya Mas Zidan dan Mas Keza ya? Asramanya di? Kami di AAL di Bumi Moro, Kerembangan, Surabaya. Bumi Moro, Kerembangan. Kalau Mas Keza di mana? Kalau saya di Akademi Militer di Magelang. Magelang, wah jauh ya? Jauh. Wah nggak bertemu dengan orang tua dong. Kalau ini sering. Kalau Iya, aslinya sering. Surabaya lebih sering. Kalau Magelang pulangnya berapa? Magelang tunggu ada event long week sama cuti. Oh gitu. Tapi membawa HP bisa nggak nih komunikasi? Untuk membawa HP sendiri ini pas kami baru keluar pesiar atau long weekend itu baru dibagikan HP. Oh, HP-nya dikumpulkan? Jadi selama pelajaran dari hari Senin sampai hari Jumat itu tidak ada pembagian HP. Kok sama Mbak? Jadi Mbak Dania, ya? pas kita keluar saja ada ya event, cuti, long weekend, pesiar itu baru dibagikan HP. Berarti Mbak Dania ketika di Al-Falah dulu HP dikumpulkan, itu proses pembelajaran, pembiasaan nih buat Mas Zidan sama Mas Keza ya. Sudah terbiasa ketika pelajaran pagi HP dikumpulkan, mau pulang sore baru dibagikan. Ya, ini juga sama ternyata. Sudah kuliah mereka nih, sudah lulus tapi tetap tidak bisa berdampingan dengan gadget 24 jam ya, karena tuntutan itu tadi. Nah, Ustazah ingat ketika kita mau membuat martabak ya, makanan martabak, untuk bisa menjadi martabak yang enak, yang lezat, yang nikmat, itu harus dibanting adonannya, ya kan? Dibanting lagi, kurang lebar, dibanting lagi supaya lebar, dibanting lagi, maka nanti baru diisi ikannya, daging, atau mungkin ayam, setelah itu baru digoreng, itu akan rasanya. Tapi kalau dari ambil adonan kemudian langsung dibuat, maka dia tidak enak. Sama seperti membuat keramik, kalian tahu pembuatan keramik, dia harus diukir, dibuat dulu, ya, kemudian dibakar, setelah itu dibakar sampai suhu panas sekian derajat, kering, baru nanti dia dibentuk kemudian dihias. Nah seperti itu untuk menjadi hasil yang bagus. Nikmatnya di prosesnya ya. Prosesnya itu luar biasa, nanti akan punya cerita. Jadi insya Allah apa yang diajarkan di SMA Al-Falah ini tidak sia-sia. Pembelajaran, pembentukan karakter, kemudian kedisiplinan, tahfidz, dan ternyata bahasa Arab juga ya. Bahasa Arab juga ternyata bermanfaat loh Mbak Dania di pembelajaran pendidikannya Mas Zidan ya. Kalau di Mas Keza nggak ada ya pelajaran? Belum ada. Oh belum ada ya, karena memang kita harus selalu berdampingan dengan yang namanya Al-Quran ya, dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Gitu. Mungkin ada nih Mbak Dania, akhir tidak ada? Boleh dong closing statement-nya. Closing statement ya untuk dari Mas Zidan dan dari Mas Keza. Boleh Mas Zidan dulu mungkin? Sepatah dua kata. Ya, closing statement atau kasih motivasi ke kita buat adik-adik. Kalau tidak usah panjang-panjang. Aduh panjang sih. Oh panjang boleh. Kalau motivasi nih, kalau kami ini termotivasi karena orang tua saja.
setiap kegiatan apapun itu kami selalu minta doa orang tua. Doa orang tua ya. Karena benar-benar kehidupan di akademi ini terasa beda dengan kehidupan kuliah selama waktu kami pernah mencoba kuliah. Jadi apapun kegiatan kami selalu saya bisa mengabari orang tua, kami kabari, minta doa, karena kami sampai di titik ini sampai 4 kali daftar itu pasti doa orang tua itu pasti ngalir terus. Ikhtiar orang tua juga tahajud, kami juga ikut tahajud. Jadi benar-benar orang tua itu paling penting. Apalagi setiap kegiatan-kegiatan, sebisa mungkin apapun kamu mencapai keberhasilan itu jangan lupa sujud ke orang tua. Sujud kaki ibu terutama. Jadi bikin Ustadzah sebagai seorang ibu jadi terharu ya, karena bagaimanapun juga ridhonya orang tua itu adalah kunci utama ya. Sebagus apapun, sepandai apapun, kalau orang tua kita nggak ridho, zong ya. Bagus sekali itu bisa kita pegang Mbak Dania ya, ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Kalau Mas Keiza boleh closing statement-nya? Kalau dari saya, intinya adalah proses dan diiringi oleh doa. Percuma kalau kita berdoa sepanjang apapun, sebanyak apapun, tapi tidak diiringi proses, itu sia-sia. Iya, betul. Berarti ikhtiar, doa, baru kita tawakal, ya begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita siang ini dapat ilmu, ya, dapat pengalaman, dapat sharing, pembelajaran. Ini pelajaran juga Mbak Dania ya, pelajaran hidup mungkin yang tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak langsung bertemu sama personilnya. Terima kasih ya Mas Zidan dan Mas Keiza sudah berkunjung di SMA Al-Falah. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga ya. Semua Ustadzah pribadi mendoakan kesuksesan untuk Mas Zidan dan Mas Keiza, tercapai cita-citanya sesuai yang sudah diharapkan. Sukses selalu, lancar, berkah, dan pastinya semoga menjadi calon-calon pemimpin yang amanah. Amin. Jangan putus silaturahim ya Mas Zidan dan Mas Keiza. Kita tetap menunggu kehadiran Mas Zidan dan Mas Keiza next time mungkin ya. Kalau misalnya waktu long weekend, silakan datang lagi ke SMA Al-Falah Ketintang Surabaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.